Negeri ini capek ya deh. Masa seorang Zaitun aja yang rame satu Indonesia. Satu Indonesia Zaitun, Pak. Bayangin aja. Semua bicara saya sudah ngalur ngidul. Lah ini bahaya Rob gini. Saya nggak setuju. Kalau masalah Zaitun tuh yang saya sikap, yang saya melihat apa? Kalau perbedaan furu'iyah dalam pemahaman ibadah ritual itu biarin. Itu debatable dan kita tidak bisa memaksa. Sekalipun di zaman Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya. Mau cara ibadah kayak apa? Tidak bisa. Nabi itu mensikapi hukum, menetapkan suatu hukum apabila itu hukum melanggar hukum universal yang merugikan orang lain. Kalau dalam keyakinan, Nabi nggak boleh, tetap harus pakai pencerahan. Nggak bisa. Jadi jangan cepet-cepet lah mengutarakan sesat. Capek negeri ini kalau terus ribut agama terus. Oh, Zaitun biarin aja. Kalau itu kasih penjelasan aja. Lu salah. Misalkan sembayangnya begini. Salah, yang betul begini. Sudah. Kalau dia masih mau begini, biarin. Nggak masalah. Ini Panji Gumilang yang iblis tua ini kan, kita hanya bikin masalah sedikit, dianggap penista agama. Tapi saya nggak terbukti dalam pengadilan, saya bebas. Dan dalam penjara pun, saya menolak semua orang Islam untuk bela saya. Wallahi. Egy Sujana sampai datang ke rumah saya. Saya tersinggung, Ustaz tolak saya jadi pengacara. Loh, kapan pernah saya pakai orang Islam bela? Perjuangan saya hanya bergantung kepada Allah dari dulu. Jadi saya bilang, polisi pun memberikan pengacara, saya tolak. Siapa sih orang yang ngelihat pondok pesantren sebesar Zaitun nggak memuji? Ya orang gendeng. Sampai sekarang aja pondok terbesar itu. Mewah, hebat. Uangnya elit lah. Jadi ini mungkin banyak orang yang mau berebut kali. Kalau Zaitun ini diambil sama pemerintah, nggak tahu siapa yang berebut nih. Karena ini sudah tempat aset yang hebat. Dan tidak salah lah. Masa saya diundang ke Zaitun, saya ceramah, ini masjid Yayasan Bangsat. Buktinya Habibie datang. Dan datang lagi waktu pada saat itu pas ketua BIN. Kalau nggak salah untuk meresmikan ada gedung Soekarno di situ. Pada saat itu kalau nggak salah Ibu Mega atau ketua PDI menyuruh Pak Hendro mewakili meresmikan. Bicaralah Pak Hendro atas nama disuruh. Ya dia bilang, ini ya dilihat ini baik. Karena juga pertama diresmikan oleh Habibie, banyak pejabat datang, juga Pak Harto semua banyak datang. Karena memang masih orang-orang lama gitu yang masih bercokol di sana itu, dan yang parahnya itu saya prihatin dengan perbudakan yang tidak mau mereka sadari. Sudah pernah aku bilang, jika Panji Gumilang sudah mulai terbocor, dia akan orasi, dia akan ceramah seakan-akan dia nasionalis. Kalau ini persoalan umat, kenapa tidak bicara dengan baik-baik? Kenapa tidak tabayun? Kok begitu langsung dicantai habis seorang pimpinan pondok pesantren dan pesantren sehebat Zaitun ini? Di mana kita punya muka sebagai umat Islam? Kita perlu mempertontonkan semua kejahatan yang penuh fitnah itu. Serahkan ini kepada polisi. Bukan urusan kalian menghujat dan mencaci maki Zaitun dan Panji Gumilang. Itu pikiran yang ada di otak saya. Tak disangka Habib Kribo dukung Al Zaitun dan sentil Habib Bahar bin Smith, biarin aja, jangan sok jagoan. Waduh, Habib Kribo diam-diam ternyata membela pondok pesantren Al Zaitun dan menyebut Habib Bahar bin Smith sok jadi pahlawan. Polemik Ponpes Al Zaitun akhir-akhir ini menggemparkan seluruh penduduk negeri. Tak hanya di kalangan masyarakat, para habaib dan ulama pun banyak turun gunung membahas Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Permasalahan itu pun turut memantik seorang yang dianggap tokoh yakni Habib Kribo untuk bersuara mengenai Al Zaitun. Tak disangka di saat kalangan Habib lainnya memprotes atas ajaran menyimpang yang diajarkan Panji Gumilang, Habib yang punya ciri khas rambut Kribo dan selalu tak mengenakan peci ini justru membela Al Zaitun. Dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Habib Kribo dirinya dengan santai menanggapi isu penyimpangan yang kini tengah heboh diperbincangkan warga tanah air. Kalau soal beda cara sholat dan keyakinan ya biarin aja, toh gak merugikan orang lain, ucap Habib Kribo. Tak sampai di situ, Habib Kribo juga mengatakan tak ada salahnya jika Panji Gumilang menafsirkan Al-Quran bukan sebagai firman Allah. Menurut Habib Kribo itu bentuk pemikiran dari masing-masing pribadi orang dan tak merugikan pihak manapun.
Ya kalau Panji Gumilang menyebut Al-Quran kalam Nabi Muhammad, biarin aja, itu kan pemikiran dia sendiri, timpalnya. Habib Kribo juga menyentil Habib Bahar bin Smith yang selama ini berkeinginan untuk meratakan Al Zaitun. Menurut Habib Kribo, yang dilakukan Habib Bahar tersebut hanya untuk cari panggung dan ingin menjadi pahlawan bagi umat Islam di Indonesia. Terus ada lagi Habib Bahar yang keluar-keluar sok jagoan mau meratakan Al Zaitun. Emang dia siapa di negeri ini? Cetus Habib Kribo sebelumnya. Habib Bahar bin Smith rela dimasukkan ke dalam penjara asalkan Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu dibubarkan. Menurut Habib Bahar, kesesatan di depan mata tak bisa hanya dibiarkan dan didiamkan saja. Pasalnya kesesatan yang dilakukan Panji Gumilang sudah menyangkut putra-putri bangsa. Masalahnya yang disesatkannya ini putra-putri bangsa, timpal Habib Bahar tak sampai di situ. Habib Bahar dengan tegas menyatakan sedikit pun dirinya tak gentar untuk melawan kemaksiatan dan kesesatan. Habib Bahar menuturkan kemungkaran dan kesesatan dilakukan Panji Gumilang ditenggarai pernyataannya yang menyebut Al-Quran sebagai karangan Nabi Muhammad. Yang saya lawan kemungkaran, saya melawan kezaliman, jadi taruhannya ya di penjara, kata Habib Bahar.